Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian demonstrasi kontekstual ini, perkenankan kami dari kelompok 2 akan menjawab satu pertanyaan dari kelompok lain pasca presentasi yang telah kami sajikan. Sebelum menjawab pertanyaan, berikut akan dijelaskan kembali materi kelompok kami. Adapun dosen dan instruktur pada mata kuliah ini adalah Ibu Eka Sofia Agustina MPD, Bapak Bambang Riyadi MPD, dan Ibu Dr. Melianti. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Kori Rahmadani. Kepada Saudara Kori, disilakan. Understanding by Design. Understanding by Design merupakan suatu pendekatan pada proses pembelajaran yang memiliki tujuan guna meningkatkan pemahaman peserta didik secara mendalam dan melibatkan mereka secara aktif. Desain pembelajaran ini berorientasi pada hasil akhir suatu pembelajaran atau memikirkan cara berpikir peserta didik tentang sebuah konsep materi pelajaran dan menempatkan proses pembelajaran pada akhir urutan perancangan. Wiggins dan McTighe dalam Resa tahun 2023. Understanding by Design sendiri dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan pembelajaran karena merupakan tolak ukur maupun sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan mengenai terjadinya suatu kegiatan yang sifatnya sangatlah umum. Pembelajaran Understanding by Design memiliki 6 dimensi pemahaman. Yang pertama, penjelasan atau explanation. Dimensi ini mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan antar topik, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, cara, ataupun prosedur, menjelaskan sebuah teori menggunakan data, berargumen, dan mempertahankan pendapatnya. Yang kedua, interpretasi atau interpretation. Dimensi ini menerjemahkan cerita, karya seni, atau situasi. Interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan, atau sebuah hasil karya dari satu media ke media lain, dapat membuat analogi, anekdot, dan juga model. Melihat makna dari apa yang telah dipelajari, dan juga melihat relevansinya dengan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah aplikasi atau application. Dimensi ini menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai suatu hal dalam situasi yang nyata, yaitu dalam kehidupan sehari-hari atau sebuah simulasi atau menyerupai kenyataan. Yang keempat adalah perspektif atau perspektif. Dimensi ini melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik. Yang kelima, empati atau empathy. Dimensi ini menaruh diri di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, dan memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya, sehingga dapat menemukan nilai atau value dari sesuatu. Yang keenam adalah pengenalan diri atau self-knowledge. Dimensi ini memahami diri sendiri, yaitu yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan juga emosi yang terjadi secara internal. Terdapat 3 tahapan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran menggunakan Understanding by Design. Tahap pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Tahap kedua, tentukan bukti penilaian. Dan tahap ketiga adalah merencanakan pembelajaran. Understanding by Design dalam tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan. Understanding by Design dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan, pada tahap ini mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional, yang meninjau harapan kurikulum, karena biasanya ada banyak materi yang harus dibahas namun tidak disesuaikan dengan waktu yang tersedia, dan pada tahap ini guru membuat pilihan atau prioritas. Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. Kinerja yang pada akhirnya peserta didik dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Understanding by Design menekankan aktivitas transfer, yaitu dari apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupannya. Kerangka tujuan pembelajaran perlu diketahui oleh siswa, sehingga terbangun kesiapan mental untuk menjalani aktivitas pembelajaran pada siswa.
Menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa di awal kelas sama dengan memberi gambaran besar pembelajaran yang akan dilakukan. Penyampaian tujuan pembelajaran dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, siswa dapat lebih siap dan lebih fokus pada tujuan pembelajaran tersebut selama pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi hasil yang diinginkan memiliki beberapa poin utama, yaitu 1. Menentukan tujuan. Di dalamnya mempertimbangkan tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional. Jadi, guru menyesuaikan materi dengan waktu yang tersedia. 2. Memilih prioritas. Di dalamnya menentukan prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang dan tujuan akhirnya siswa dapat melaksanakan kinerja dari apa yang dipelajari. Ketiga, yaitu aktivitas transfer. Dari apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupan peserta didik. Jadi, siswa berprestasi tidak hanya unggul di kelas namun dapat menggunakan hasil pembelajarannya di lingkungan lain. Selanjutnya, yaitu mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam tahap identifikasi hasil yang diinginkan. Pertama, yaitu penentuan tujuan atau established goals. Jadi, guru di sini menentukan tujuan atau ide besar yang utama dan ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Ide utama ini dipilih terutama untuk menjelaskan fenomena dan memberikan survei tentang ilmu pengetahuan. Kedua, yaitu pertanyaan penting atau essential question. Jadi, guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa memahami, menyelidiki, dan menjadi transfer belajar. Pertanyaan penting ini memandu siswa menjelaskan dan menginterpretasikan pemahaman yang dikuasainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemahaman atau understanding. Jadi, guru menentukan pemahaman yang spesifik dan ingin dicapai, siswa juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain pertanyaan untuk guru yang dapat disesuaikan dengan berbagai bidang studi menurut Wijen dan Mike Tykes tahun 2004. Dalam tahap ini, tahap 1 dimulai dari hasil yang diinginkan, yaitu tujuan yang ditetapkan. Memuat apa tujuan relevan, misalnya standar isi, tujuan, kursus atau program, hasil pembelajaran yang akan dibahas oleh desain ini. Selanjutnya yaitu pemahaman. Siswa akan memahami itu titik-titik-titik. Untuk mengisinya kita menggunakan apa ide-ide besarnya, pemahaman spesifik apa tentang mereka yang diinginkan, dan kesalahpahaman apa yang dapat diprediksi. Selanjutnya yaitu pertanyaan penting. Dalam menjawab pertanyaan penting ini menggunakan pertanyaan provokatif apa yang akan mendorong inquiry, pemahaman, dan transfer pembelajaran bagi siswa. Selanjutnya yaitu siswa akan tahu titik-titik dan siswa akan dapat titik-titik. Untuk mengisinya kita menggunakan pengetahuan dan keterampilan kunci apa yang akan diperoleh siswa sebagai hasil dari unit ini. Selanjutnya apa yang akhirnya dapat mereka lakukan sebagai hasil dari pengetahuan dan keterampilan tersebut. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Berikut referensi yang kami pakai. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari presentasi kelompok kami. Di sini terdapat satu pertanyaan dari kelompok 4 atas nama Ida Ayu Landari. Pertanyaannya, bagaimana cara merumuskan alur tujuan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam suatu fase pembelajaran. Dengan adanya alur tujuan pembelajaran dapat memudahkan siswa dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah cara menyusun alur tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran. Yang pertama, pahami rasional, karakteristik mata pelajaran, dan tujuan mata pelajaran terlebih dahulu yang terdapat pada capaian pembelajaran. Yang kedua,
Setelah itu, guru dapat menguraikan capaian pembelajaran berdasarkan konten atau materi esensial dan kompetensi setiap elemen mata pelajaran. Yang ketiga, melakukan analisis kompetensi setiap elemen yang terdapat pada setiap mata pelajaran dalam satu fase tersebut. Yang keempat adalah membagi kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran ke dalam jenjang kelas, satu fase, dan alokasi waktunya untuk membentuk sebuah alur tujuan pembelajaran. Yang kelima, perhatikan total alokasi waktu dalam 1 tahun dan elemen-elemen pada mata pelajaran saat menentukan alokasi waktu. Yang keenam, merumuskan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi akhir. Yang ketujuh, menentukan ruang lingkup materi dan rencana asesmen. Dan yang terakhir, menentukan metode pengajaran yang akan digunakan. Misalnya pada jenjang F kelas 11 SMA. Capaian pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks di media cetak dan elektronik. Peserta didik mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi. Peserta didik mampu mengevaluasi dan merefleksi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks di media cetak dan elektronik. Peserta didik mampu mengapresiasi berbagai tipe teks. Peserta didik mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Lalu dirumuskan untuk salah satu TP, yakni peserta didik mampu mengevaluasi dan mengapresiasi berbagai gagasan dan pandangan teks resensi yang dibaca. Kemudian untuk alur tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Membaca teks resensi yang disajikan. 2. Mengidentifikasi struktur dalam teks resensi. 3. Menganalisis struktur teks resensi. Dan yang keempat, mengevaluasi dan mengapresiasi teks resensi yang dibaca. Demikian jawaban dari pertanyaan kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.